Saudara-saudariku, dimanapun Anda berada, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai dengan malam hari ini telah memasuki 24 Rabiul Akhir 1444 Hijrah bersamaan dengan 18 November tahun 2022. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan lebih daripada itu ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas kehidupan kita. Alhamdulillah, saat ini ada waktu-waktu luang dalam arti yang bisa kita gunakan untuk menepati janji menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman sempat ajukan baik dalam kajian online dan juga offline. Saya pernah menjanjikan dalam beberapa kesempatan yang bisa kemudian kita jawab, baik itu di video-video pendek dari berbagai kesempatan yang mungkin didapati luangnya dalam perjalanan atau beberapa kondisi yang lain. Pun saat ini yang sesungguhnya juga ada berkegiatan, tapi juga kita sisipkan sedikit untuk bisa menepati janji yang telah disampaikan pada teman-teman semua. Dan ini himpunan dari pertanyaan dari kawan-kawan di beberapa majelis yang telah dikumpulkan. Mudah-mudahan sedikit banyak bisa kita komunikasikan di kesempatan malam hari ini, dan juga barangkali ada beberapa bagian yang kita bisa baca dari teman-teman yang tersambung online di malam hari ini. Memang tidak diinfokan untuk malam hari ini, ada waktu sedikit kita manfaatkan, kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, dan barangkali saling memberikan manfaat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung saja saya akan coba lihat pada dua sisi. Yang pertama dari kajian offline dari kertas, Masya Allah ini ya, cukup banyak juga ya kalau terlihat ini. Kemudian di online yang terhubung saat ini atau yang sudah juga disampaikan lewat Instagram, khususnya dari platform Instagram Tanya UAH ya. Baik teman-teman, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, bagaimana cara kita menanggapi orang sekitar ketika kita berusaha berubah sikap meneladani Rasul SAW dan orang sekitar merasa aneh terhadap perlakuan kita karena tidak seperti biasanya? Baik, yang pertama saya kira kita mesti menyadari bahwa apapun yang kita lakukan akan selalu menghadirkan persepsi dari lingkungan sekitaran tempat kita berinteraksi. Itu sudah pasti, apapun yang dikerjakan, baik itu dalam konteks yang positif, nilai-nilai kebaikan, apalagi jika ada orang tergerak untuk berbuat yang tidak baik, tentu kita berharap tidak dilakukan, dan semua akan mendapati respon, semua akan menghadapi tantangannya masing-masing. Jika yang dikerjakan kebaikan, maka semua yang dihadapi dalam proses mewujudkan kebaikan itu oleh Al-Quran diistilahkan dengan ujian, tantangan yang menguji sejauh mana kesungguhan kita untuk mewujudkan semua sifat kebaikan-kebaikan itu. Dan dalam menghadapi tantangan dimaksud, disitulah proses pahala berlangsung. Ada kesabaran, di situ ada pahalanya. Ada kesungguhan berdoa, di situ ada pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada peningkatan ibadah, di situ ada pahala dan kenikmatan serta ketenangan. Bukankah kalau tidak diuji, jarang manusia berdoa? Bukankah kalau tidak ada ujian, jarang manusia kemudian meningkatkan ibadah dari sholatnya, bacaan Qur'annya, puasanya, dan sebagainya? Maka hidup selalu bersanding dengan ujian. Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 155 ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai', dan setiap kalian yang hidup, kata Allah, pasti akan diberikan ujian untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan untuk menguji kesungguhan dalam menjalani proses kehidupan yang kita lalui itu dengan berbagai hal. Minal khauf, ada kegelisahan, kemudian wal ju', ada rasa lapar, wa naqsin minal amwal, ada kekurangan harta dalam sisi tertentu. Allah cukupkan, tapi ada orang merasa kurang dengan itu. Atau barangkali berniaga yang tadinya bisa dapat keuntungan tertentu, sekarang jumlahnya mengecil misalnya. Wal anfus, ada yang sakit sampai meninggal, wa thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya boleh jadi dirampas oleh orang lain dalam tanda petik ya, keadaan tertentu. Anda yang ikut tender tapi proyeknya dimenangkan pada orang lain, bisa terjadi ya. Wabasyiris sabirin, dan berbahagialah, berikan kabar gembira pada orang-orang yang sabar menjalani itu semua.
Nah, kemudian dalam konteks kesungguhan misalnya Quran surah ketiga Ali Imran di ayat 142 ketika Allah berfirman am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa begitu mudah Anda meraih kesuksesan dan puncak tertingginya di akhirat disebut dengan surga? Apa begitu mudah mewujudkan hijrah, mendapatkan kemuliaan, kebaikan, ketentraman, baik dunia ataupun akhirat? Ya, semudah membalikkan telapak tangan. Ya, kata Allah harus melewati fase-fase ujian dulu. Ya, untuk apa? Supaya dilihat di situ ya, kesungguhan. Ya, wa am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sementara belum tampak kesungguhan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala, keseriusan kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di balik kesungguhan kita menghadapi berbagai aneka ujian tadi, ragam tantangan tadi, di situ ada pahalanya, di situ merasakan kenikmatan bersabar, kenikmatan mendekat kepada Allah yang mungkin nggak pernah didapatkan ya, selain mendapati ujian-ujian yang dimaksudkan. Jadi harus menyadari terlebih dahulu bahwa apapun yang kita kerjakan, mau hijrah, mau tidak hijrah, mau berbuat baik, mau tidak, pasti akan menghadapi tantangan dalam berkehidupan. Yang kedua, penting disadarkan pada diri kita bahwa tidak mungkin Allah menguji diri kita kecuali sesuai dengan batas kesanggupan. Quran surah kedua ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalaupun Anda ingin berubah menjadi lebih baik, mengikuti tuntunan Rasulullah, pasti Allah berikan tantangan yang menguji kesungguhan Anda sesuai dengan batas kemampuan. Jadi kalau ada persepsi dari orang lain, ada pandangan misalnya, ada tantangan tertentu, ya Anda pasti sanggup. Ya, yakinkan pada diri kita, Anda pasti sanggup menjalani itu semua. Kemudian yang ketiga, ketika Allah berfirman di Quran surah Al-Insyirah itu, dan tegas, sampai ditegaskan, ya sebanyak 2 kali itu, inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Yakinkan pada dirimu, di balik semua kesulitan yang kita anggap rumit, sulit itu pasti ada kemudahan yang Allah titipkan. Bahasa singkatnya begini, kalau sedang menghadapi tantangan, sedang menghadapi ujian, yakinkan pada diri kita, ini pasti bisa saya lewati, ini mudah, ini ada solusinya. Ini sikap psikologis yang pertama. Jadi, kalau kita ingin mengerjakan apapun, termasuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik, mesti meyakinkan pada diri kita bahwa akan ada tantangan di hadapan kita. Supaya ketika tantangan itu hadir, kita siap menghadapinya. Dan sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu benar. Serta membangun kekuatan pada diri kita untuk bersungguh-sungguh mengatasi itu semua. Kemudian, persoalan selanjutnya, bagaimana kita memotivasi diri dan mencari solusi untuk membangun kesungguhan dalam mengatasi semua tantangan tadi. Ya, kalau tadi kan membangun kesadaran, oh iya, saya ingin melakukan ini, pasti ada tantangan, pasti ada persepsi, pasti ada pandangan dari orang, ya kan? Nah, kita sudah menyadari itu, sudah menguatkan diri kita. Sekarang, bagaimana cara menemukan pedoman terbaik untuk membimbing diri kita bahwa walaupun orang menyebut ini sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing dan sebagainya, tapi tetap kita bisa konsisten dalam nilai kebaikan. Ukuran standarnya, Pak. Ya, kalau ukuran standar tentu kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terkait dengan pernyataan Anda atau pertanyaan Anda ini adalah bagaimana ketika kita berusaha berubah sikap meneladani Rasulullah SAW dan orang sekitar merasa aneh terhadap perlakuan kita karena tidak seperti biasanya. Mungkin kita bisa kembalikan dulu ke hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Sahih Muslim. Ya, Sahih Muslim nomor hadis 145 ya. Kita cek aja di kitabnya. Ini ada insyaallah. Ini pas depan nih. Oke, ini Sahih Muslim ya. Nah, ini Sahih Muslim. Nanti kalau mau pakai syarah bisa yang syarah Imam Nawawi ya, yang ada 9 jilid gitu ya. Ya, ini yang semua matannya saja sekaligus untuk memudahkan kajian kita. Halaman 145. Halaman 71 ya, nomor 145 kalau nggak salah, halaman 71. Bismillah. Baik. Nah, ini kita temukan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nomor hadis 145 di sini halaman 71 ya. Kalau ingin disesuaikan rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad
Ibnu Abbad wa Ibnu Abi Umar jami'an an Marwan al-Fazari. Kemudian qala Ibnu Abbad haddatsana Marwan an Yazid yani Ibnu Kaisan an Abi Hazim an Abi Hurairah. Ya, kalau kita runtutkan sanadnya, Imam Muslim menerima informasi ini yang tersambung pada Rasulullah SAW. Jadi orang pertama yang menerima dari Rasulullah SAW adalah sahabat Abu Hurairah atau Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu taala anhu. Beliau menyampaikan qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah bersabda, perhatikan kalimatnya, bada'al Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba fatuba lil ghuraba. Baik, ini keterangan Nabi. Jadi terbukti ya kalau ada kejadian seperti yang Anda rasakan tadi atau juga sementara orang merasakan, ini terbukti apa yang Nabi sampaikan sejak jauh hari. Dan sudah pasti apa yang disampaikan Nabi, yang Nabi tunjukkan kepada kita sudah pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Ya kalau Nabi tunjukkan peristiwa ini akan begini, akan terjadi. Ya kalau Nabi gambarkan kalau begini kamu akan jadi baik, pasti baik. Kenapa? Karena semua yang Nabi sampaikan pada hakikatnya adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. In huwa illa wahyu yuha. Semua yang disampaikan Rasulullah SAW berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila itu berupa lafaz dan maknanya, maka itu adalah Al-Quran. Bila itu berupa penjelasan dari Al-Quran, maka semuanya adalah perincian dari isi Al-Quran yang kemudian terkumpul seluruhnya pada apa yang diistilahkan oleh para ulama dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yang bila itu jadikan pedoman kehidupan maka istilahnya disebut dengan sunnah. Secara singkat demikian. Kata Nabi SAW, beliau menyampaikan bada'al Islamu ghariba. Ya, Islam itu bahkan ketika datang di kalangan masyarakat memberikan pedoman, ya itu dianggapnya asing. Bada'al Islamu ghariba. Islam itu ketika datang ya dianggapnya sesuatu yang asing, aneh. Ya ini menarik juga nih. Ya, jadi kalau ada kultur masyarakat yang memang akrab dengan satu hal tertentu dan sudah memandang itu bagian dari tradisinya atau bagian dari kultur atau budaya yang sudah dipraktekkan, walaupun itu buruk, maka yang baik terlihat asing. Gitu ya. Nah, sebaliknya, kalau semua sudah terbiasa baik, yang buruk akan terlihat asing. Kalau kita punya kawan-kawan yang terbiasa kumpul di tempat yang baik, melihat yang baik-baik. Jadi kalau saat bersamaan, tiba-tiba diajak ke tempat yang kurang baik atau melewati tempat yang kurang baik, pasti akan merasa asing dengan itu semua. Ya, akan merasa nggak nyaman, merasa gelisah. Nah, sebaliknya, ketika ada kumpulan atau ada tempat atau ada kondisi keadaan yang di dalamnya terkumpul hal-hal yang buruk, kemudian yang baik datang, maka sebaliknya yang baik merasa terasing. Ya, jadi sekarang bagaimana memosisikannya? Teruskan dulu hadisnya ya, supaya kita bisa mengerti keadaannya. Wa sayaudu kama bada'a ghariba. Dan nanti ada satu masa, satu kondisi di mana orang-orang yang mempraktekkan nilai keislaman pun akan dianggap asing juga. Kan? Ya, fatuba lil ghuraba, maka ini yang paling menarik nih. Berbahagialah, maka merasa nyaman lah. Tuba itu ya bisa dikatakan beruntung ya, beruntung, nyaman, membahagiakan, merasa senang lil ghuraba bagi orang-orang yang dianggap asing pada masa itu. Pada masa itu. Maksudnya apa? Nah, teman-teman, saya ingin kembalikan pada kondisi tadi. Ketika Islam datang, suasana masyarakatnya kan diliputi dengan nilai-nilai keburukan. Ya, bahkan di titik nadir kalau bisa dikatakan di bawah itu lagi ya. Semua jenis kriminalitas ada di situ, tidak kenal pada kebaikan dalam tanda petik, sehingga secara singkat disebut dengan jahiliyah. Ya, tak kenal nilai-nilai kemuliaan, kebaikan. Semua ada di situ. Jadi ketika yang berkumpul di tempat itu nilai-nilai keburukan, yang baik dianggap asing. Maka ketika Rasulullah SAW mempraktekkan kebaikan, mengajarkan berakhlak mulia, mengajarkan beradab dalam kehidupan, menghormati orang tua, menjaga hak-hak mereka, memuliakan perempuan, yang ketika anak perempuan lahir, dinistakan, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup, datang Islam mengajarkan ada kemuliaan pada perempuan, mengangkat derajatnya, memberikan hak warisannya yang tadinya tidak dipenuhi, yang tidak dianggap dan dimuliakan, dan seterusnya. Maka awalnya dianggap asing. Ya, sampai dijauhi, sampai kemudian ada yang memusuhi dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama harus dilakukan adalah nilai diri kita dulu. Apakah yang sedang kita praktekkan betul-betul bersumber pada kebaikan? Ya, yang diajarkan oleh Islam, bukan karena karakter pribadi, ya,
Bukan karena lingkungannya sudah baik, datang kita membawa sesuatu yang nggak sesuai dengan karakter lingkungan itu, lantas kita menganggap diri kita goroba. Tidak seperti itu. Yang dimaksudkan adalah Anda benar-benar sedang praktek pada kebaikan. Misal kalau perempuan di lingkungan yang, mohon maaf, belum berjilbab misalnya sepenuhnya yang muslimahnya, Anda datang merubah diri dengan berjilbab, lantas Anda dianggap asing. Wah, ini kok jadi kayak asing ya, jadi kayak aneh ya, atau dengan kalimat-kalimat yang kadang menyakiti misalnya. Nah, di posisi itulah Anda termasuk golongan orang yang dimaksudkan di hadis ini. Anda sedang mempraktikkan nilai kebaikan, maka Masya Allah, setiap apa yang keluar dari lisan orang di sekitaran Anda, lingkungan Anda, yang menguji ketangguhan Anda dalam berjilbab, keseriusan Anda, maka dinilai sebagai pahala untuk Anda. Benar nggak serius? Ya, masa menghadapi kata-kata begitu saja jilbabnya dilepas kembali? Kan? Ya, bukankah saat meninggal Anda pun pakai jilbab lagi? Di antara kafannya kan ada kerudungnya. Ya kan? Nah, lalu bagaimana Anda menjaga kehormatan? Bandingkan kehormatan Anda di hadapan Allah dengan kehormatan Anda di hadapan makhluk. Ingat, persepsi setiap manusia bisa beda-beda. Anda di lingkungan A bisa disebut oleh si fulanah atau fulan dengan persepsi berbeda dengan ketika Anda masuk ke lingkungan B. Di sini mungkin dibilang yang tidak seperti Anda harapkan, di tempat lain mungkin Anda mendapatkan sanjungan, kebaikan, penilaian yang mulia, dan sebagainya. Karena itu kalau Anda bergantung pada persepsi manusia, ya, apalagi pandangan-pandangan yang sebetulnya nggak sama dengan apa yang Anda kerjakan, nggak sesuai dengan tipikal Anda, kenapa lantas Anda harus sibuk memikirkan itu semua? Ya, kalau orang memberikan persepsi pada Anda dan Anda merasa tidak memiliki itu, ya tidak harus direspon, ya, dan tidak harus marah. Ya, untuk apa kemudian marah pada sesuatu yang tidak terjadi pada diri Anda sendiri? Ya, ada orang mengolok-olok Anda merasa tidak seperti itu, kenapa harus marah? Ya, kalau marah kan berarti merasakan ada sesuatu, ya kan? Nah, karena itu ya tidak harus mencela sesuatu yang sudah tercela. Ya, nah, yang pertama dilakukan, kembali lihat kepada diri kita. Apakah pada saat dianggap asing itu kita sedang membawa nilai kebaikan yang standar kebaikannya benar dalam nilai keislaman, dibenarkan oleh para ulama. Ya, bukan dalam konteks misalnya contoh kedua, perbedaan madhab dalam furu'iyah. Ya, dalam furu'iyah itu misal dalam konteks di sini ada orang sholat bacaan bismillah jahar gitu kan. Nah, di satu komunitas itu masyarakat bacanya jahar. Maka kaidah fikihnya mengatakan kalau Anda datang ke situ, pelajari madhab yang berlaku di situ. Sepanjang sanadnya bersambung pada Rasulullah. Kalau dia baca jahar, Anda bacakan jahar. Sekalipun misalnya Anda sebelumnya tidak membaca jahar, Anda sir misalnya. Maka jangan paksakan membaca sir. Tapi Anda ke situ imami dia, kalau diminta jadi imam, bacakan dengan bacaan yang dikenal oleh mereka. Dengan bacaan jahar. Saat bersamaan Anda bisa mengajari mereka. Ya, ini loh ada riwayat yang sir, ada riwayat yang tidak baca sama sekali, riwayatnya begini dan sebagainya, sehingga mereka merasa paham. Ketika mereka mengerti, mereka bebas menentukan. Tapi jangan sampai merubah sesuatu yang sudah menjadi pengetahuan umum di masyarakat dan sudah kebiasaan, sepanjang itu bersumber dari satu syariat yang sama. Jadi ada manhaj, ada madhab. Kan, sholat subuh, nah itu manhajnya semua, 2 rakaat. Sama-sama sholat subuh. Tapi pilihan membaca kunut atau tidak, itu furu'iyah. Ya, maka kalau Anda masuk ke lingkungan orang baca kunut dan Anda diminta jadi imam, baca kunut. Ya, tapi kalau Anda masuk di lingkungan yang tidak baca kunut, walaupun Anda baca kunut, tidak usah baca kunut. Ya, maka sesuaikan diri kita belajar fikih di komunitas itu, lantas kemudian ajarkan masyarakat sehingga mengerti atas apa yang kemudian mungkin terjadi di lingkungan masyarakat. Itu pengertian yang pertama. Kemudian nanti ada di riwayat lain, kalau kita nanti mengaji lebih dalam lagi, ini riwayatnya sangat bervariasi sekali. Ada satu dengan yang lainnya saling menyempurnakan. Ini baru yang standar, yang paling dasar saja, hadis Muslim nomor hadis 145. Ya, nanti ada lagi seperti Nabi SAW pernah menambahkan nanti setelah ada kalimat fatuba lil ghuraba, maka Nabi SAW menyampaikan ketika ditanya mal ghuraba, ya, manil ghuraba, siapa itu orang-orang asing yang dimaksudkan? Ya, maka disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzina yuslihun ya idza fasadan nasu, atau di riwayat lain maaf sadan nasu. Jadi adalah ghuraba itu orang-orang yang banyak berbuat kebaikan ketika melihat banyak orang sudah larut dalam kerusakan. Ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan pada intinya. Artinya dalam pengertian yang pertama tadi, ketika orang banyak berbuat yang kurang baik, Anda datang membawa kebaikan, lalu Anda disebut orang asing, ya kan? Ini orang bukan bagian dari kita. Anda masuk ke lingkungan pekerjaan, tiba-tiba Anda yang jujur sendirian,
Yang lain sudah komplotan dia untuk mencuri, untuk korupsi, sudah macam-macam. Anda masuk ke lingkungan itu, diajak Anda nggak mau, lalu Anda disebut, ini orang asing nih, bukan golongan kita. Fatuba lil ghuraba. Anda yang dimaksud ada di situ. Anda orang berbahagia itu. Anda orang beruntung itu. Sabar teman, ya rezeki itu nggak akan tertukar. Ketika Allah titipkan di situ, boleh jadi yang diinginkan oleh Allah bukan uang yang Anda dapatkan, bukan rezekinya, tapi dakwah yang Anda bawa untuk menunjukkan betapa pentingnya kejujuran, betapa mulia dan terhormatnya ketika Anda memegang martabat. Itu poinnya. Rezeki dimanapun bisa Anda dapatkan. Pegang itu. Disitulah kemudian nilai Anda menjadi mahal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan lagi bisa mempraktekkan itu? Fattuba lil ghuraba. Jadi ketika ada orang yang larut lingkungan keburukan, Anda datang bawa kebaikan. Atau pengertian yang kedua, alladzina yuslihuna ma afsadan nas, yaitu orang-orang memperbaiki apa yang dirusak oleh orang lain. Ya, artinya ada orang yang mohon maaf ya, ada kebiasaan-kebiasaan baik yang tidak dijalankan atau dianggap buruk, atau yang tadi perempuan mau pakai jilbab, laki-laki misalnya mau membiasakan ke masjid, dianggap itu tren yang nggak bagus, dianggap ada sesuatu yang ya lambang yang tidak modern misalnya dan sebagainya. Maka Anda mulai memperbaiki itu dengan cerita yang positif, dengan ajakan yang lembut dan sebagainya. Maka itu yang dimaksud dengan al-ghuraba. Jadi jangan merasa heran kalau Anda sekarang sedang berubah menjadi lebih baik, ya ada timbangan dari orang merasakan bahwa oh ini sesuatu yang asing dan sebagainya. Maka berbahagialah. Pertama, benar terbukti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pelajari bahwa sikap Anda sesuai dengan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yakinkan pada diri kita bahwa boleh jadi Allah ingin menitipkan keberuntungan pada diri kita dan memilih kita termasuk dari bagian yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Maka jaga itu sebagai hujjah kita di hadapan Rasulullah SAW. Yang paling indah kan ketika Anda bertemu Nabi, Anda mau bicara apa? Kan? Maka Anda bisa katakan, ya Rasulullah, saya menghafal satu hadismu, Allah berikan berkah dengan menempatkan saya untuk mengamalkan hadis itu, dan saya pulang sekarang ke hadapan Allah bertemu dengan Anda, dengan membawa kebahagiaan setelah mempraktekkan satu hadis itu. Ya, Masya Allah, dan semoga Allah berikan kemuliaan. Ini di antara yang bisa disampaikan terkait pertanyaan. Ada lagi yang 146-nya ini menarik juga nih. Ya, kalau yang ini dari Ibnu Umar, ya radhiyallahu taala anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya beliau bersabda, "Innal Islam bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a wa huwa ya'rizu bainal masjidaini kama ta'rizul hayyatu fi juhriha." Allahu akbar, ya teman-teman sekalian, ya situasinya kalau kita bawa ya ke nuansa kita sekarang, kita bawa ke nuansa kita sekarang di bahasa kita gitu, ya akan mulai terlihat orang-orang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan agama. Jadi kalau orang bawa praktek ke lingkungan dunia, nilai-nilai agamanya dianggap sesuatu yang asing. Ya, agama itu hanya bisa terlihat di dalam masjid saja, ya seperti ular-ular yang masuk ke dalam sarang-sarangnya. Ya, jadi saking takutnya orang mempraktekkan nilai-nilai agama, atau enggak khawatir dicaci maki orang, khawatir dikasih persepsi yang negatif, sampai-sampai dia malu berjilbab, sampai-sampai dia malu membawa nilai keislaman dalam praktek kehidupan, ya sampai-sampai malu kalau harus jujur dan sebagainya. Jadi ibadah tuh hanya di masjid aja, infak tuh di masjid aja gitu kan, baca Quran di masjid aja, malu kok baca Quran kalau sedang di kendaraan, sedang di kereta, di pesawat, jadi malu kalau buka mushaf. Ya, nah, hati-hati tuh, ya hati-hati. Jadi seakan-akan jadi terbatas, jadi sekuler dia pengertiannya gitu kan, membedakan antara konteks kehidupan beragama di satu tempat ibadah saja, di luar itu jadi dunia. Itu tidak begitu, ya tidak demikian adanya. Maka dalam kondisi demikian, yang harus dilakukan adalah bangga sebagai muslim, bangga menampakkan nilai kemuliaan. Jadi muslim itu pasti baik, ingat, muslim itu pasti baik. Ketika berbuat yang tidak baik, maka dipertanyakan keislamannya dan identitas kemuslimannya, ya. Dan ukuran kebaikannya tentu ukuran yang mengacu kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan mungkin bertentangan juga, ya, dengan nilai-nilai kehidupan atau aturan-aturan dibuat oleh manusia dalam konteks berkehidupan. Itu tidak mungkin bertentangan. Pasti ada nilai keselarasan dalam konteks kebaikan. Allahu ta'ala alam bissawab. Selanjutnya, ya masih dalam kertas yang sama ini ya, insyaallah.
Ustadz, kenapa turunan orang Yahudi itu pintar-pintar? Baik, ya karena mereka belajar. Kalau mau pintar ya belajar. Ya, jadi jangan Anda simpulkan bahwa kalau ada genetik dari keturunan A langsung pintar, tidak juga. Ya, cek banyak juga ditemukan orang-orang Yahudi yang tidak pintar. Ya, jadi kalau membaca Al-Quran pun itu harus jeli, makanya harus belajar ilmu bahasa juga. Ya, para ulama dulu saya mencoba juga mengikuti jejak mereka. Ya, rahimahullahu jami'an. Itu masya Allah ketika akan mulai berinteraksi dengan Al-Quran setelah menuntaskan bacaan, hafalan mereka mendalami bahasa dulu supaya mengerti bahasa Al-Quran. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah misalnya bagaimana beliau bertahun-tahun bahkan puluhan tahun mendalami bahasa, masuk ke suku-suku Arab untuk mengerti bagaimana makna di sekian bahasa dan sebagainya sampai fasihnya sangat luar biasa. Termasuk ulama-ulama yang lainnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala ya anhu, ya masya Allah gitu, beliau sangat mengerti tentang syair-syair Arab, tentang pemahaman-pemahaman kata dan sebagainya untuk memahami tentunya ayat-ayat Al-Quran dan juga tafsirnya dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa penting saya sampaikan ini? Ketika ada sebagian Muslim membaca misalnya Quran surah Al-Baqarah, misalnya di ayat ke 40 misalnya, kemudian juga ada lagi kalau kita temukan di ayat ke 47. Ya, jadi di ayat 40 dengan 47 itu ada kesamaan ya Bani Israel. Kita baca ayat 40 misalnya kan untuk menepati janji. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya hai semua Bani Israel, kan hai semua Bani Israel, ingat semua nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Ya, yang telah aku anugerahkan, kenyamanan, ketentraman, kebaikan, nanti di ayat-ayat berikutnya ditafsirkan terus ya, dan diperinci nikmat-nikmat ketika jalan awan yang ada di atas mereka, ketika mau ngambil manna wa salwa ada seperti di Al-Baqarah 57 itu. Lalu di ayat 47 kita balik ke belakang lagi, ayat 47 disebutkan dengan pembuka yang sama tapi menunjuk pada sesuatu nih, sesuatu keunggulan kan. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Dah, itu poinnya. Hai Bani Israel, Bani Israel tentunya keturunan Nabi siapa? Ya Nabi Yaqub alaihissalam, karena Yaqub itu diantara gelarnya adalah Israel. Isra artinya hamba, il artinya Allah, hamba Allah yang taat. Jadi Israel asalnya dari Isra, ya hamba, il artinya Allah, hamba Allah yang sangat taat. Dan Nabi Yaqub kita ketahui termasuk anaknya Nabi Ishaq alaihissalam. Dan Nabi Ishaq anaknya Nabi Ibrahim alaihissalam dari Sayyidah Sarah. Ya, kemudian juga di sisi lain ada Sayyidah Hajar ya alaihissalam yang memiliki putra nanti Sayyidina Ismail alaihissalam, dan nanti kelak menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari dua persaudaraan itu. Kemudian dari Yakub ini saking dekatnya dengan Allah, banyak ibadah dan sebagainya, melahirkan keturunan yang kelak disebut dengan Bani Israel. Di antara mereka nanti ada Asbat yang kita kenal dengan 12 itu, di antaranya ada Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, yang paling menarik adalah ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Hei Bani Israel, ya kan? Bani Israel, di antara pecahan Bani Israel itu nanti ada yang disebut dengan Yahudi. Hei Bani Israel, di antara mereka ada Yahudi, dan ingat semua nikmat yang aku berikan kepada kalian. Kenikmatan yang sangat luar biasa. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Aku berikan naungan dari atas awan yang nyaman dan teduh, meneduhkan ketika engkau berjalan. Mau makan dapat madu enak, dapat ini nyaman dan sebagainya. Butuh air untuk 12 kabilah diberikan. Al-Baqarah ayat ke-60. Wa idhistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar fajarat minhu 12 'aina. Nyaman, kenikmatan enak dan sebagainya. Ya. Kemudian diminta oleh Allah bersyukur. Syukuri itu semua. Ya, syukuri. Kalian bersyukur, mendekat diri kepada Allah, tingkatkan ibadah yang sebelumnya nggak dapat diberikan, di depan matanya langsung diberikan. Ya, yang sebelumnya ada larut dalam perbudakan, ketidaknyamanan dan sebagainya, lantas kemudian Allah tukar semua itu dengan kebaikan supaya langsung ditunjukkan mukjizatnya ya melalui para nabi itu supaya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sekian itu wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
dan aku berikan satu keutamaan ya dari al-alamin, ya dari semua orang yang berkehidupan di alam ini, dari umat-umat yang berkehidupan di alam ini. Tapi perhatikan kalimatnya, anni bukan inni. Ingat ya, anni bukan inni, beda. Satu kalimat ketika dibuka dengan ini, kalau harakatnya kasrah, berarti itu berkelanjutan sampai ke depan. Itu akan jadi umat yang sangat dominan dalam pengertian yang paling pintar itu, paling hebat itu, paling kuat itu, dan sebagainya. Ya, tapi ketika anni, maksudnya di masa itu. Ya, di masa itu, tarik ke belakang. Nabi Sulaiman luar biasa. Faddaltukum alal alamin. Masya Allah, siapa yang bisa menandingi beliau? Ya, kekuasaannya, kerajaannya, kebesarannya, kemudian menundukkan angin dan sebagainya, dan seterusnya. Ya, kemuliaan Nabi Daud, siapa yang bisa menyaingi beliau? Bisa melunakkan besi, bikin pedang, bikin macam-macam, termasuk golongan itu kan? Ya, kemuliaan para nabi dan sangat luar biasa. Ya, kemudian pada masa itu kecerdasan dan sesungguhnya apa yang didapatkan, keutamaan yang Allah berikan kepada mereka di masa itu. Tapi hukum kemudian berubah setelah itu. Ya, terutama ketika masuk ke era Nabi Isa alaihi salam, periode kemudian masuk ke era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian ayyamul fatrah, ya, masa kekosongan antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berhenti semua tuh. Berhenti dengan munculnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khataman nabiyyin, maka muncul pedoman baru untuk semesta alam, menyempurnakan semua pedoman yang dibawa nabi-nabi sebelumnya. Maka diakumulasikan pedomannya menjadi lebih sempurna, lalu dipraktekkan pada era Nabi Muhammad SAW untuk kemudian diwariskan pada generasi setelahnya sampai kehidupannya berakhir. Dan hukumnya termaktub hukum universal dalam Al-Quran. Maka diturunkan wahyu sebagai pedoman yang menutup kehidupan di era Nabi Muhammad SAW ini. Pedomannya berlaku untuk semua manusia sampai selesai. Jadi kalau di masa Bani Israel dengan semua nabi, yaitu untuk kaumnya aja. Untuk kaumnya aja, makanya lokal sifatnya. Diberikan kitabnya misalnya Taurat, kemudian nanti ke Injil, ya, nanti di antara itu ada Zabur untuk Nabi Daud. Itu lokalnya saja. Ya, makanya ketika disebutkan Injil misalnya atau Taurat misalnya diturunkan kitab, itu hanya disebutkan untuk kaumnya aja. Quran surah ke-17 misalnya Al-Isra di ayat yang kedua. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Ketika kami berikan dengan keagunganku, kata Allah, kitab kepada Musa alaihissalam, yaitu Taurat, ya, sebagai pedoman berkehidupan untuk siapa? Bani Israel saja. Makanya mereka dominan pada masa itu. Ya, Yahudi wajar dominan. Ya, wajar dari pengetahuan dari macam-macam. Tapi ketika eranya berlangsung ke era Nabi Muhammad SAW, yang risalahnya rahmatan lil alamin, untuk semua, lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Ya, untuk semua umat, semua bangsa, semua kalangan, maka diturunkan kitabnya pun pedoman universal untuk semuanya. Maka turunlah Al-Quran dan diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185 ketika Allah menyampaikan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Ya, bukan lil muslimin, bukan li umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi linnas, untuk semua manusia. Nah, jadi semua aturan dalam Al-Quran ketika diturunkan, itu ditawarkan, hei ini, sepanjang yang bernama manusia ingin mengambil manfaat dari Al-Quran, pasti mendapatkan manfaatnya. Ya, apalagi kalau dia mau beriman, mau bertakwa, tunaikan sholat, tunaikan zakat, nih manfaat sholat akan begini. Kalau engkau kerjakan sholat dengan benar, manfaatnya begini. Kalau engkau berzakat dengan benar, manfaatnya begini. Kalau engkau berumrah, berhaji dengan benar, manfaatnya begini. Kalau engkau berbakti pada orang tua dengan benar, manfaatnya akan begini. Apa yang terjadi? Umat Nabi Muhammad ketika Al-Quran diturunkan merubah dari jahiliyah menjadi khairah ummah. Siapa yang pintar di masa itu? Orang Islam. Ya. Siapa yang paling hebat di masa itu? Orang Islam. Siapa yang bawa peradaban sampai ke Spanyol? Yang tadinya, maaf, Iberia itu ya. Ya, yang bagian sekarang Portugal dan Spanyol, yang sekarang Andalusia itu wilayahnya. Ya, dulu kan sangat jauh tertinggal, nggak punya peradaban. Siapa yang menjadikan itu menurut menjadi peradaban besar yang sekarang bisa dilihat peninggalan-peninggalannya? Orang-orang Islam. Ya, siapa yang kemudian melakukan ekspedisi dari Afrika Utara, dari mulai Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, terus nyebrang sampai Sisilia itu, ya, sampai sebagian terinspirasi ke Eropa. Siapa? Orang-orang Islam. Ya, mereka menyebar kemanapun, membawa risalah suci, nilai-nilai Quran, membuka semua nilai kebaikan. Dalam bahasa Arab, membuka sesuatu yang baik disebut dengan fatah. Ini yang dimaksud inna fatahna laka fatham
mubinah. Maka kita temukan Fathu Makkah, Fathul Andalus, membuka semua kebaikan di Makkah, membuka semua kebaikan di Andalus, dan semua nilai kebaikan itu yang kita terjemahkan dalam kehidupan. Jadi menjadi muslim itu pintar. Ya, menjadi muslim itu sehat akalnya. Dalam bahasa Quran itu akal sehat itu ulul albab. Ulul albab itu yang akalnya sehat, yang akalnya pintar, yang akalnya itu bisa mencerna sesuatu dengan baik. Tapi hatinya juga sehat, qalbun salim, hatinya bening, hatinya baik. Kan ada yang akalnya bagus, tapi hatinya nggak bagus. Sehingga akal sehat itu cara berpikir dikendalikan oleh hati yang tidak bagus, jadi nggak bagus juga. Ya, jadi singkatnya adalah ketika umat Islam mendapatkan risalah dari Al-Quran, dibimbing wahyu, diterangkan oleh hadis, berubah. Ya, terangkat dari yang paling bawah menjadi yang paling atas. Kemudian dari kegelapan membawa cahaya. Habis gelap terbitlah terang. Dari jahiliyah menjadi khaira ummah. Dan menginspirasi Barat belajar dari situ, membangun peradaban dari mana? Dari peninggalan peradaban yang telah diajarkan oleh umat Islam sebelumnya. Ya. Dan sekarang ketika ada kemunduran, di sisi lain kemudian ada umat tertentu dominan, unggul dan sebagainya. Perhatikan, ya, apakah unggul itu karena memang umatnya, rasnya, atau unggul itu karena kerja kerasnya, karena belajarnya, karena kesungguhannya, karena keseriusannya? Ya, maka balikan. Jangan-jangan pada saat mereka belajar sungguh-sungguh serius, umat Islamnya malah meninggalkan petunjuk di Quran yang pernah dulu membuat kita, ya, jaya-jayanya. Yang membuat kita berada di atas, buat kita dalam kebaikan, membuat kita banyak mendapatkan maslahat kebaikan. Ya, coba tanyakan, berapa di antara orang sekarang yang serius mengaji Quran dan mengamalkan itu semua? Ya, kata Quran, hey, ikra, baca, banyak baca. Berapa banyak yang baca sekarang? Umat Islam Indonesia itu berapa persen? 85%. Ya, kalau diambil misalnya dari 300 juta lah besarnya itu. Ya, kita ambil 85% misalnya dari situ. Kita temukan telah 240 juta misalnya. Ya, ambil saja angka besarnya demikian. Dari 240 juta itu berapa persen sih yang rajin membaca? Ya, dari yang baca, yang membiasakan baca, siapa yang senang menganalisis di situ? Ya, nazar itu kan analisis. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Siapa yang senang tafakkur, senang tadabbur, senang merenungkan sesuatu, mengkaji, menghasilkan karya dan sebagainya? Siapa yang senang meriset? Ya, berapa banyak yang mengamalkan itu semua? Itu kan Quran semua. Ya, wahyu pertama turun tuh ajakan kepada kita untuk berpikir, mengembangkan akal kita, banyak membaca, membuka gerbang pengetahuan dan sebagainya. Ya, dan dulu orang berinteraksi dengan Quran itu dengan amalnya sekalian. Kalau ada ayat ilmu turun, dipraktekkan ilmunya, dipelajari, haus ilmu, belajar. Orang belajar bahasa dulu, Masya Allah gitu. Ya, ada yang 3 hari, ada yang sepekan, ada yang paling lama sebulan, sudah menguasai berbagai macam bahasa. Dan disiplin ilmu sangat luar biasa. Hafal Quran, dan para ulama kita, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, dan sebagainya, yang mewariskan banyak khazanah pengetahuan yang dikembangkan di Barat, dan sebagian besar bahkan menginspirasi penemuan di masa kini. Ya, mereka memulai dengan Quran. Ya, mulai dengan Quran. Ahli bedah, ahli matematika, ahli optik, ahli macam-macam, ahli kimia, prototipe pesawat terbang yang dibuat inisiasi oleh Ibnu Firnas dan sebagainya, termasuk di bidang kimia Jabir bin Hayyan, matematika, aljabar dan sebagainya. Siapa mereka? Ya, siapa mereka? Jadi sekarang kembalikan cara berpikir yang benar. Dengan cara apa? Kalau ingin pintar, ya belajar. Tapi kalau kita ingin menghadirkan motivasi terbaik yang membuat kita melampaui batas-batas kecerdasan dengan standar manusia, maka kembalikan kepada petunjuk wahyu. Baca lagi Qurannya, ngaji dengan benar. Ya, kemudian praktekkan isi Quran itu. Kalau Anda ingin jadi ilmuwan, ambil bagian ayat-ayat ilmu. Kalau Anda ingin jadi praktisi dalam kehidupan di birokrasi misalnya, ambil ayat-ayat birokrasi. Anda ingin diplomasi, ambil ayat-ayat diplomasi. Anda ingin menjadi pengusaha sukses, ambil ayat-ayat bisnis. Di Quran itu lengkap, 30 juz, 114 surah, panduan kehidupan hudalinnas. Ya, jadi ada panduan yang bersifat fisikal, jasmani, ada panduan yang bersifat intelektual, aklani, ada yang panduan bersifat spiritual, rohani. Di Quran ada semua. Rohaninya ada salat, ada baca Quran, ya, ada umrah, ada haji, ada zakat, ada doa, ada macam-macam. Intelektualnya ada ayat-ayat tentang berpikir, meriset di alam semesta, sampai ada ayat-ayat tentang meriset pegunungan, barangkali Anda temukan mineral di dalamnya, ya. Kemudian ayat-ayat tentang lautan, silahkan riset apa yang ada di laut, sampai disampaikan juga diberikan isyarat, setiap pertemuan air di situ belum tentu keduanya bersatu, bercampur, ya macam-macam. Kita bisa temukan, daratan ada, lautan ada, udara ada, silahkan riset. Silahkan riset, bahkan yang di dalam bumi, bahkan yang di luar bumi.
Silakan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Orang yang akalnya sehat, yang jernih, yang baik, yang intelektual tinggi, dia mau meriset semua yang di langit dan di bumi. Ya, bahkan di surat Fusilat tuh, dia di dua ayat yang terakhir, di ayat yang ke-53, wa fi, ya, ketika Allah menyampaikan, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Kami akan tunjukkan, kata Allah, dengan keagunganku semua tanda kebesaranku di alam semesta. Silakan riset, bahkan pada dirimu sendiri, riset pada diri kita, bagaimana Allah menciptakan kita dengan sangat luar biasa, dan ditemukan banyak keajaiban dalam tubuh kita sendiri, bahkan dalam tubuh kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya, disampaikan di Quran surah 51 misalnya, ayat ke-21. Hei, pada dirimu sendiri pun itu ada keajaiban. Apa kamu belum sadar? Kau belum sadar, kata Allah. Fala tubsirun, apa nggak bisa menganalisis, belum menyadari itu semua? Nah, jadi kalau mau pintar, jangan tunjuk keras. Nah, jangan katakan sekarang orang Amerika pasti pintar, orang Rusia pintar, Cina pintar misalnya. Tidak demikian. Mereka belajar. Balik belajar, praktekkan. Pahami, dalami, setelah itu bangun. Bangun negeri kita tercinta, ya. Bangun, niatkan sebagai ibadah sehingga punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah spirit Quran. Jadi orang Islam itu dimanapun dia berpijak pasti membuat makmur tempat dia berpijak itu. Apalagi di sini mayoritas Muslim Indonesia, ya, bangun negeri kita. Ya, waliyudhiru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Kalau Anda sudah sukses, sudah bagus, sudah jadi expert, ilmuwan macam-macam, pulang. Ya, dan di sini difasilitasi. Berikan fasilitas kepada mereka, disekolahkan, bahkan diberikan beasiswa. Kalau pulang itu fasilitasi lagi, sehingga kembangkan, kasih kesempatan riset, kembangkan, Masya Allah. Dan akan makmur tempat itu. Itulah spirit Quran surah ke-9, ayat 122 misalnya. Nah itu, nah, Quran hadisnya, Quran sunnahnya. Imam Al-Bukhari menghimpun petunjuk ilmu ini berdasarkan hadis Nabi SAW, ada di topik yang ketiga. Ya, dia ada 97 topik di hadis Al-Bukhari. Topik yang pertama kitab Al-Wahyi, yang kedua kitabul Iman, yang ketiga kitab Al-Ilmi, kitabul Ilmi. Ya, saya pernah menyederhanakan ini, ya, satu topik itu dan jadikan satu buku kecil, buku saku untuk pedoman menuntut ilmu. Saya beri nama Al-Majmu', bekal Nabi untuk para penuntut ilmu. Di situ disebutkan, ya, bahkan dari waktu Nabi mengajar, ya. Jadi kita bisa temukan petunjuk-petunjuk Rasulullah SAW tentang tata cara menuntut ilmu. Jam berapa ini? Jam berapa? Ya, udah berapa menit kita ada kegiatan lain, ya. Nah, ini barangkali teman-teman waktu bukan senggang sebetulnya, ya. Jadi kita ini masih ada aktivitas dan kita coba isi pelan-pelan dengan kegiatan bisa kita lakukan. Coba satu dari online, ya, cek, ya. Dari situ ada dari situ. Baik, atau pakai handphone saya nggak apa-apa. Kita coba, ya, kirimkan. Di Instagram ada, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustadz, dari akun Siti Rahman 609. Izin bertanya, bagaimana caranya supaya anak-anak bisa disiplin dalam beribadah? Ya, disiplinkan. Baik, kita lihat dulu. Dan bisa menanamkan rasa takut dan merasa diawasi oleh Allah, karena kadang ada rasa kekhawatiran kalau anak-anak jauh dari orang tuanya, mereka akan lalai dalam beribadah, terutama sholat wajibnya. Jazakallah khair. Baik. Pertama lihat dulu, ya, usia anak itu berapa. Masing-masing punya dunianya, masing-masing punya gaya dan caranya tersendiri. Tapi kalau melihat dari apa yang Anda sampaikan tadi, boleh jadi anak sudah dididik dengan baik, kemudian dia mulai beraktivitas di luar rumah. Entah itu mungkin dia sekolah, ketemu sekolah baru, dan tidak membersamai Anda, atau Anda membersamai anak-anak sekolah SD, Anda bekerja, atau Anda di rumah, gitu kan. Dan boleh jadi juga ada waktu-waktu yang cukup lama di luar yang belum tentu ada pengawasan dan penjagaan dari Anda. Maka yang terbaik, titipkan semua itu kepada Allah. Pertama dengan berdoa. Kalau Anda seorang ibu, jangan pernah luput dari doa. Ya, jangan pernah luput dari doa. Itu yang paling penting. Jadi dengan doa itu, ya, kita ambil misalnya nasihat Al-Quran tentang bagaimana sikapnya Nabi Ya'qub alaihissalam ketika beliau menghadapi situasi anak-anaknya di luar, nggak tahu apa yang dikerjakan, kan, lalu beliau selalu berdoa, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Demikian di surat Yusuf itu, ya, aku selalu curhatnya kepada Allah, termasuk doanya. Makanya sekalipun menimpa kepada saudara-saudara Yusuf itu bisikan-bisikan setan yang tidak baik untuk mencelakai Yusuf alaihissalam, maka diarahkan kepada yang paling minimal
Dan yang paling minimal itu pun mengantarkan kepada kebaikan Yusuf alaihissalam. Misal ketika mereka rapat, kan 10 orang rapat tuh. Ya, rapat itu 9 dari rapat itu 9 berpendapat eksekusi Yusuf, bunuh Yusuf, uqtulu Yusuf. Ya, maka yang satu mengatakan usul saya jangan bunuh Yusuf, la taqtulu Yusuf, alqihi fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du sayyarah. Ya, jadi alquhu fi ghayabatil jubb, sudah lemparkan aja dia ke sumur yang gelap, ke tempat yang gelap. Nanti dipungut oleh kafilah yang lewat, ya sudah, kita bebas dari berbagai hal yang berpotensi besar resikonya untuk kita gitu ya. Nah, biasanya kan kalau 10 rapat, 9 quorum pada satu keputusan, yang satu mengusulkan B, biasanya kan yang diikuti yang 9 kan. Tapi ini berbalik. Justru yang diikuti yang satu, ya udah lempar aja gitu kan, supaya dosanya nggak terlalu banyak gitu. Ya, nah, setan kan kalau membisikkan kan biasanya nggak nanggung sampai ke atas ya, tapi ini tidak. Itu yang menjaga apa? Doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Ibunda Maryam alaihissalam, Hannah. Ya, Hannah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sejak mengandung Maryam di Ali Imran tuh, ayat 35 sampai 37. 35 itu nazarnya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Dia sudah bernazar mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat 36 yang diberi nama didoakan, ayat 37-nya hasil dari itu semua. Ya, ketika semua dilakukan, Allah yang merawat. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Perhatikan ayatnya, wa ambataha nabatan hasana. Maka setiap pertumbuhan dari anak yang dititipkan kepada Allah dengan semua kebaikan itu, cara menitipkannya ya berikan nama yang baik, doakan ia tanpa putus, kemudian carikan tempat yang baik dan guru-guru yang baik. Selanjutnya biarkan Allah yang menetapkan sesuai dengan perjalanan hidupnya. Ya, itu poin yang paling penting. Dan hal yang paling betul-betul harus di-highlight adalah setiap anak punya keistimewaan, punya kebaikan, punya kemuliaan. Jangan kita menarik kadang-kadang kepada keinginan orang tua sendiri, dalam arti memvonis anak begini, memvonis anak begitu. Tidak. Buka hati seluas-luasnya, arahkan semua pada kelapangan. Ya, tampilkan semua karakter yang mampu menyenangkan, membahagiakan, walaupun kadang-kadang di sisi lain butuh ketegasan. Ya mah, ada berbagai tindakan butuh ketegasan. Ya, tapi ketika ingin memaksimalkan itu semua dengan niat yang baik, arahkan yang kira-kira menggembirakan. Kalau ada hal yang kurang baik, apalagi pada anak-anak, gak usah banyak diungkit. Gak usah banyak diungkit, namanya anak-anak, Allah aja nggak menghisab, kan? Tapi diperbaiki pelan-pelan, perbaiki pelan-pelan, dan jangan dibawa ke perasaan terlalu dalam. Ya, yang penting, oh ini ada seperti ini, perbaiki. Lalu hilangkan dari perasaan, udah hilangkan, husnudzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu yang kadang-kadang merubah, karena terlihat anak oleh Allah dibikin aktif dulu dari kecil, sehingga semua dia bisa mengelaborasi macam-macam, kreativitasnya banyak dan sebagainya. Tahu-tahu dewasanya itu semua bentuk pengalaman, karakternya lebih kuat, bahkan jadi ulama dan sebagainya. Ya, semoga Allah muliakan. Ya. Sekira itu yang bisa dijawab dulu, sehingga saya tepati online dan offline. Selanjutnya izinkan kami untuk beraktivitas selanjutan. Semoga Allah muliakan kita semua. Semoga Allah membahagiakan kita, semoga Allah menjaga diri kita, bangsa kita, negeri kita, dan senantiasa ada dalam kemuliaan, kebaikan, dan kesehatan. Ya, dan sebelum saya akhiri, teman-teman, saya juga ingin menyampaikan, ini saya lihat di beberapa akun di Instagram ya, ada, saya lihat followernya cukup banyak juga ya, padahal bukan akun kita ini. Ya, coba diingatkan ya jamaah kita ya. Ya, ada akun di sini saya perhatikan kalau diklik apa itu Mas Adi Hidayat ya. So, ada apa kajian Ustadz Adi Hidayat? Kajian Ustadz Adi Hidayat. Wah, Masya Allah. Ini sudah pelanggaran juga nih, sudah ngambil logo kita di sini ya, warna merah nih. Yang punya akun ini ya, ini bukan saya nih. 1,7 juta nih ya. Ini ada pengaduan juga ke kami karena ada yang juga menjual akun dan sebagainya gitu ya. Nah, ini beberapa, saya kira ini saya ingatkan ya dengan cukup kuat, karena ini banyak video dan kadang-kadang berniaga yang saya sendiri tidak pernah menghadirkan itu di akun yang dimaksudkan. Saya kira mencari yang berkah lah, kalau ada yang baik, tidak harus mencari yang tidak baik gitu ya. Mudah-mudahan semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya orang nggak salah persepsi. Kadang-kadang di komentar dilihat ada tanya jawab, tanya dan dijawab lagi. Dijawab lagi ya, macam-macam. Dan semoga Allah memberikan hidayah pada kita semua. Maafkan saya
Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang baik, semoga Allah perbaiki dan jadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una ya arhamar rahimin wa waffiqna lin'amala ma ta'allamna bihi wa fahimnah. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim habibikal mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, berbahagia dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan untuk beraktivitas sampai dengan Rabu siang ini waktu Indonesia bagian barat bersamaan dengan 30 November 2022 Masehi. Semoga kita semua senantiasa disehatkan, diridhai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian siang ini kajian live yang disesuaikan dengan kondisi keluangan waktu dan juga kami memahami bahwa sebagian teman-teman saat ini masih beraktivitas, ada yang berdinas di pekerjaan baik di kantor ataupun yang lainnya. Pun demikian, para ibu juga barangkali ada yang sedang merawat anak-anak, menjemput atau bahkan setia menunggu suami pulang ke rumah. Karena itu kita akan mencoba menghadirkan pendampingan bagaimana mencari rezeki yang berkah sehingga dibawa ke rumah pun mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dan kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kajian kali ini kita akan mencoba belajar dari satu ayat Al-Qur'an, surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Saya ulangi, Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-34. Bagi yang pegang mushaf di paling kiri sebelah atas ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim, kita akan coba amati ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Baik, kita berhenti di bagian pertama di ayat ini yang menerangkan tentang kewajiban atau tanggung jawab para pria, khususnya para suami dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan para suami yang memiliki tanggung jawab di rumah tangga itu dengan ar-rijal. Baik, ar-rijal. Jadi di sini alnya bisa menjadi ma'rifat, bisa juga menjadi istighraq. Kalau ma'rifat berarti dikhususkan kepada para pria, ya istighraqnya mencakup semua tanpa kecuali. Bagi yang telah berumah tangga, khususnya bagi yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin mematuhi seluruh pedoman berkehidupan yang Allah turunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mematuhi, tunduk, patuh disebut dengan muslim namanya. Jamaknya disebut dengan muslimun. Kita disebut dengan muslim dan diminta oleh Al-Qur'an supaya dipertahankan itu sampai kita wafat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah ketiga di ayat 102. Jangan sampai kamu wafat kecuali kamu dalam keadaan sedang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kepatuhan kita tunjukkan dengan cara menaati seluruh pedoman kehidupan yang Allah turunkan lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sejatinya semua pedoman ini didesain untuk memuliakan kehidupan kita, memudahkan, menyukseskan, membahagiakan. Karena itu hasilnya disebut dengan salam. Jadi akumulasi semua nilai itu, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, kesejahteraan itu disebut dengan salam namanya. Ya, pedomannya disebut dengan silmi. Karena itu setelah kita yakin dengan Allah, yakin dengan semua ketentuan Allah, kita disebut dengan orang-orang yang beriman yang yakin. Dipanggil dengan keimanan itu, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi. Kalau sudah yakin, sudah beriman kepada Allah, maka buktikan itu semua dengan masuk kepada ketentuan yang telah Allah tetapkan. Ikuti pedoman itu disebut dengan as-silmi. Quran surah kedua ayat 208. Udkhulu fis silmi kafah, secara total, secara menyeluruh yang terkait dengan semua pedoman kehidupan kita. Karena itu dalam Islam, pedoman kehidupan itu sifatnya komprehensif.
Bukan hanya sholat saja, bukan hanya puasa saja, zakat saja, umrah, haji, tidak. Semua aspek kehidupan yang memungkinkan kita berinteraksi dengan itu, maka didapati di dalamnya pedoman keislaman. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu di Islam tidak mengherankan, bangun tidur kita punya pedoman. Ya kan? Berpakaian ada pedomannya, ada aturannya, makan ada. Dan semua desain pedoman itu, desainnya adalah menjadikan semua interaksi kita menjadi teratur, mudah, lekat dengan kesuksesan, melahirkan kebahagiaan. Nah, frame-nya disebut dengan Islam. Frame yang menjadikan semua pedoman itu terikat di dalamnya disebut dengan Islam. Itu yang dimaksud dengan Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam. Orang-orang yang mematuhi semua pedoman itu masuk ke dalam frame Islam disebut Muslim. Nah, Muslim itu dari kata aslama yuslimu islaman, kemudian Muslim artinya tunduk, patuh, taat. Jadi kalau sudah diberikan pedoman, kalau sudah yakin dengan Allah, diberikan pedoman hidup, harus patuh itu pada pedoman itu, tunduk. Dibimbing mata bagaimana, ikuti petunjuk untuk mata. Lisan bagaimana, sampai ke ujung kaki. Termasuk persoalan yang kompleks dan luas dalam berkehidupan. Nah, di antara pedoman itu ada yang terkait dengan kehidupan rumah tangga. Dibagi, ini peran suami, yang ini perannya istri. Kalau bisa dilakukan, maka di akhir nanti muncul salam namanya. Wassalamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'atsu hayya. Ini contoh untuk Nabi Yahya alaihissalam yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surah 19 di ayat 15 tadi. Wassalamun alaihi, dia akan mendapatkan salam. Kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan, kesejahteraan. Bukan cuma di dunia, tapi saat meninggal di alam kuburnya, wa yauma yamutu, dan di akhirat, wa yauma yub'atsu hayya. Karena itu, sapaan kita dengan orang sekitaran kita menggunakan kata salam dan menggunakan alif lam di depannya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, rahmat Allah, keberkahannya semoga senantiasa melekat kepada Anda. Nah, di antara pedoman itu, ini yang akan coba kita kaji di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-34. Ar-rijalu, kata Allah, hei para lelaki itu. Disebut dengan rijal, jamak dari kata rajul. Rajul itu dari kata asalnya ra, jim, dan lam. Biasanya menunjuk pada satu kekuatan, ketegasan, ketangguhan, ya, ketegapan. Karena itu kaki disebut dengan rijlun, karena menjadi topangan yang kokoh, yang kuat. Dan lelaki disebut dengan rajulun, menggambarkan satu ketegasan, kewibawaan, ketegapan, kekokohan. Jamaknya disebut dengan rijal. Jadi kalau disebut laki-laki, rijal ya mesti tegap, ya kokoh, tidak melambai, gitu kan? Kemudian berwibawa, ya, dan seterusnya. Karena itu tampilan fisiknya pun beda dengan perempuan, dengan hikmah tertentu. Ya, sesuai dengan apa yang telah Allah tetapkan. Para lelaki itu yang tangguh. Nah, begitu kalau kita mau terjemahkan. Para lelaki yang tangguh itu. Para suami yang hebat itu, ya, yang kokoh itu. Siapa mereka? Adalah orang-orang yang mampu mengemban tugas sesuai dengan pedoman yang telah Allah tetapkan. Qawwamuna 'alan nisa. Yang pertama, dia menjadi pelindung, pengayom, mengatur dalam kehidupan rumah tangga, khususnya bagi para istri mereka. Nah, qawwam, qawwamun jamak dari kata qawwam. Qawwam itu artinya penegak, ya, pada asalnya secara literal, demikian. Namun kalau kita bawa secara pemaknaan dengan makna-makna yang cukup luas, bisa diartikan pelindung, melindungi istri dan keluarga, pengayom, mengayomi kehidupan rumah tangga, menjadi pembimbing dalam kehidupan rumah tangga. Ya, tentunya dengan aspek yang berbeda-beda sesuai dengan keragaman aktivitasnya. Jenis bagi yang aktif suaminya misalnya di bidang bisnis tentu akan berbeda dengan yang suaminya da'i atau ulama misalnya, ya, atau nanti birokrat dan sebagainya. Kesibukan boleh berbeda, tapi nanti ada aspek-aspek yang sama di dalamnya yang dibawa perannya ke dalam rumah tangga. Sebagai suami, qawwam, punya sifat qawwam, melindungi, mengayomi, membimbing, menjadi penegak semua aturan kebaikan yang mendekatkan keluarga kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mohon izin, mohon maaf, jangan sampai nanti para suami
menjadi rijal, kuat, tangguh, tapi kekuatan dan ketangguhannya tak mampu membawa keluarga lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini ada sesuatu yang kurang lengkap dalam kehidupan berumah tangganya. Demikian ya, karena ayat pernikahan kan dibuka dengan kata ayat, ya kan? Di Quran surah ke-30 Ar-Rum di ayat ke-21 ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Dan di antara tanda-tanda yang menjadikan seorang hamba dekat dengan Allah. Ayat itu bahasa singkatnya tanda yang menjadikan hamba lebih dekat kepada Allah, lebih mengenal Allah. Ya, karena itu semua isi Al-Quran disebut dengan ayat. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah 286 ayat, demikian selanjutnya. Kenapa? Karena setiap kali kita berinteraksi dengan Al-Quran, dengan ayat-ayat itu, keadaan kita menjadi lebih dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud Quran surah ke-8 Al-Anfal di ayat yang kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sungguh insan beriman yang sejati itu kalau disebutkan nama Allah ada konfirmasi getaran keimanan dalam jiwanya. Dan bila dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan itu dan menjadi lebih dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tentang rumah tangga dibuka kalimatnya dengan ayat. Maksudnya apa? Maksudnya semua kegiatan di rumah tangga itu desain akhirnya adalah tujuannya, goalnya harus membangun seluruh keluarga itu memiliki kedekatan dengan Allah, mengarahkan semua anggota keluarga dekat dengan Allah. Artinya suami pun sebagai qawwam, rijal yang qawwam, pelindung, pengayom, keberlindungan istri dan keluarga kepadanya. Ketika suami diberikan amanah melindungi, memimpin, maka kepemimpinan dan perlindungan itu mengarahkan mereka dekat dengan Allah, bukan menjauhkan. Ingat ya, melindungi keluarga supaya lebih dekat dengan Allah, itu visinya. Baik, ini bagian yang pertama. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena memang Allah berikan kelebihan-kelebihan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dari desain fisiknya sudah beda, makanya disebut dengan rijal tadi. Ya, makanya dia bisa melindungi karena dari segi fisik ini secara umum ya, secara general desainnya lebih kuat, lebih kokoh, ya, lebih berwibawa dari suara, dari kelantangan dan sebagainya. Ya, dalam beberapa hal bisa dilatih, perempuan bisa kuat juga, tapi pada dasar penciptaannya secara general, secara fisikal dengan satu tujuan tertentu, maka body dan semua desain laki-laki itu tujuannya ke arah qawwam, perlindungan dan sebagainya. Secara umumnya demikian. Ya, karena itu kata Allah, jangan pernah mengecilkan satu dengan yang lainnya, tapi tunaikan tugas secara berkeadilan. Adil itu tidak sama, ingat. Jadi nggak usah disama-samakan. Ya, perempuan pengen seperti laki-laki, dandanannya, kemudian pakaiannya, lalu ya ada yang waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah bahkan menjalani operasi dan sebagainya supaya mirip laki-laki atau sebaliknya. Tidak usah. Ya, tidak usah, karena fitrah kehidupannya berbeda. Adil itu tidak harus sama. Adil itu adalah proporsional sesuai dengan maslahat kehidupan yang dijalani. Ya, orang tua punya 3 anak, TK, SD, SMP. Masa mau diberikan uang saku yang sama demi keadilan? Itu tidak adil. Karena kebutuhan anak TK beda dengan SD, SMP lebih besar lagi. Masa uang jajannya diberikan sama? Ya kan? Maka ketika diberikan sama, itu namanya tidak adil. Ya? Kalau rata, iya. Tapi adil itu tidak selalu harus rata. Dan tidak semua rata itu menjadi adil. Jelas ya? Maka desain untuk laki-laki, kata Allah, diberikan kelebihan dari segi fisik, dari segi tampilan. Untuk apa? Mendukung fungsinya. Jadi juga bukan buat pamer. Ya, otot kawat, tulang besi itu bukan untuk dipamerkan, tunjukkan, tidak, tapi digunakan sebagai fungsinya, menegakkan keadilan, kebenaran, kekuatan, dibawa ke rumah tangga, lindungi keluarga. Baik, yang kedua apa? Nah, ini inti materi kita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Dan juga laki-laki diberikan oleh Allah desain pada dirinya untuk mudah mencari nafkah. Saya pernah terangkan di pertemuan yang lalu bahwa kita mesti bedakan antara nafkah dengan sekedar bekerja. Ya, perempuan bisa dengan keadaan dirinya menyalurkan hobi, kemudian bekerja dan sebagainya. Tapi kalau sudah masuk ke dalam konteks kehidupan rumah tangga, Allah bagi. Jadi yang nafkah ini, yang suami. Jadi perempuan punya tugas-tugas yang lain yang sangat mulia.
Dan ini akan sangat menentukan kebahagiaan di rumah tangga, plus juga kesuksesan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi kalau nanti dipaksakan yang perempuan ikut seperti laki-laki atau sebaliknya atau bahkan tertukar, ini bahaya. Bahaya. Nah, ini penting untuk diketahui karena nanti boleh jadi ada pola hidup di antara kalangan manusia yang memang tidak mengikuti tuntunan Al-Quran. Apalagi kalau belum beriman misalnya. Dia punya desain hidup sendiri, pola sendiri. Ya, bagi kalangan ini misalnya perempuan bagus bekerja, perempuan keluar banyak, perempuan mencari nafkah, gitu kan? Nah, tapi dalam Islam tidak demikian. Islam mengatur secara proporsional. Ini loh, laki-laki silahkan. Tugas Anda mencari nafkah. Nafkah nanti dibawa ke rumah, istri yang mengolah di rumah. Istri yang mendampingi anak-anak. Baru lahir, dampingi dengan ASI, dengan pendidikan awal dan sebagainya. Anda bisa bayangkan kalau istrinya kemudian banyak aktif di luar, anak ditinggalkan, dekat dengan asisten rumah tangga, tidak kenal dengan orang tuanya dan sebagainya, sehingga kehilangan masa-masa awal pendekatannya, tidak punya waktu dan sebagainya. Sedangkan fase-fase awal itu dengan ibu itu konektivitasnya mesti lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan ayah tentu akan berbeda, tapi dengan ibu itu mesti lekat. Jadi ketika dia kehilangan konektivitas dengan ibunya, maka satu saat dia kehilangan tempat untuk berkeluh kesahnya, untuk ceritanya, untuk curhatnya, ya. Nah, sedangkan ASI-nya itu menyambung, dan dari ASI itu kan nanti ada sesuatu yang terbawa secara genetik dalam diri anak itu yang terkoneksikan kepada ibu. Ya, karena itu nanti hubungan kepekaan 70% lebih lekat kepada ibu dibandingkan dengan ayah gitu. Tapi dalam konteks ini ketika ibu yang juga banyak aktif, ya, banyak bekerja, bahkan diniatkan misalnya untuk mencari nafkah, maka pasti akan berdampak pada kehidupan rumah tangga. Nah, saya akan kembali dulu kepada ayatnya wabima anfaqu min amwalihim. Saya batasi di peran suami dulu. Teman-teman yang sekarang sedang bekerja, sedang beraktivitas di kantor, berdinas, ya, di birokrasi, diplomasi, macam-macam dan sebagainya, berbahagialah. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan dibatasi pada pekerjaan formal itu seperti kantoran dan sebagainya, tidak. Anda yang berdagang, Anda yang punya bisnis-bisnis yang orang sebut dengan UMKM, Anda yang berdagang kecil-kecilan, kecil di hadapan manusia, tapi bisa tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, rizki tidak diukur dengan besar kecil yang Anda bawa ke rumah. Rizki tidak diukur dengan tampilan pakaian Anda ketika Anda masuk ke ruang kerja. Ber-AC-kah atau alami-kah dengan anginnya? Terlihat kotorkah karena mencangkul atau bersihkah karena berdasi? Bukan itu poinnya. Tapi yang indah di sisi Allah adalah ketika Anda mampu menerjemahkan, mengaplikasikan ayat ini, Anda bawa dalam ruang kehidupan. Kata Allah, nih aku berikan kemampuan untuk mencari nafkah, bekerja. Apapun ruangnya, sepanjang itu halal. Jadi berbahagialah ketika Allah menitipkan kepada Anda satu kemampuan dan Anda menerapkan itu dalam kehidupan dalam bentuk apapun yang halal. Halalan thayyibah. Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168. Khusus untuk insan beriman, pindah nanti ayatnya ke Quran surah ke-2, ya, yang naik ke atas sebelah kiri atas dari ayat 171 sampai dengan ayat 172-nya. Ketika masuk pada puncaknya, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalau sudah beriman, ya, terfikirnya selalu yang halal, mencari yang terbaik, yang bagus dan sebagainya. Apapun bentuknya. Ya, jangan terlalu beranggapan dengan persepsi manusia. Ketika Anda mampu bekerja, maka yang pertama kata Allah, isyaratnya niatkan itu sebagai kepatuhan kita dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda berdinas, bekerja, berusaha saat ini. Ya, jangan sampai lupa sudah bekerja belasan puluhan tahun, menjadi ibadah nggak? Kalau nggak jadi ibadah, jadi dunia saja nanti. Nggak ada bentuk kepatuhan kita kepada Allah. Tapi kalau Anda berniat bekerja untuk menjalankan dan mempraktekkan ayat ini, maka setiap langkah yang Anda mulai untuk bekerja itu dicatat itu. Allah perintahkan mencatat pada malaikat bernilai ibadah. Ya, berangkat. Ketika jadi kebaikan namanya hasanah. Catatkan 10 kebaikan. Quran surah ke-6, ya. Di Surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Ketika seseorang menjadikan perbuatannya sebagai hasanah, kata Allah, siapa yang mengerjakan perbuatan hasanah diniatkan sebagai ibadah kepada Allah, maka dia mendapatkan 10 kebaikan. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya ada pada sholat saja. Ya, puasa, zakat tidak.
Anda bekerja sekarang pun bisa jadi ibadah. Ya, dapat gaji, dapat pendapatan, dibawa pulang ke rumah itu dunia. Berkahnya bonus, tapi poin akhiratnya itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang belum beriman. Maka yang pertama, niatkan pencarian nafkah itu sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita niatkan demikian, maka Allah akan memberikan segala ruang-ruang kemudahan, kelancaran, dan yang paling penting ketentraman dalam jiwa. Ya, jadi kalau ada ketentraman itu, kita bisa qanaah. Qanaah itu muncul sikap menerima. Kalau hari ini pekerjaan misalnya ada tantangan-tantangan, maka kita akan mencoba melihat dengan hikmah, ya, dengan pandangan yang penuh rahmat. Kita bertawakal kepada Allah. Mungkin Allah ingin meningkatkan kualitas pekerjaan saya, meningkatkan kemampuan saya. Ya, dapat rezeki misalnya hari ini, kita syukuri berapapun nilainya. Alhamdulillah. Barangkali Allah berikan segini, ya, karena ada sesuatu yang Allah simpan di belakang ini supaya saya mencari lebih keras lagi, supaya saya berdoa lebih meningkat lagi, atau mungkin keberkahannya lebih banyak dari yang terlihat sedikit itu. Ternyata dari situ ada kebersamaan, bisa makan bareng dengan keluarga, bisa menikmati yang biasa. Sehingga ketika kita memulai dengan sesuatu yang biasa, kita sudah tidak silau dengan yang luar biasa, ya, karena sudah melewati semua tahapan-tahapan itu. Itu poinnya, teman-teman sekalian. Ya, wabima anfaqu min amwalihim. Nah, setelah mendapatkan itu semua, baru kemudian amwalihim, himnya memang milkiyah, kepemilikan. Jadi harta yang didapatkan oleh suami dalam bekerja, ya, kata Allah, itu hasil pekerjaan kamu, milik kamu. Tapi jangan lupa, ya, harta itu bukan sekedar kepemilikan pribadi, tapi pencarian itu desainnya untuk dikembalikan kepada keluarga, untuk menjalani kehidupan keluarga yang sejahtera. Betul. Ya, tapi Anda jangan sampai katakan, ini hartaku, aku yang cari, aku begini. Ya benar, engkau yang cari. Tapi desain pencarian itu Allah berikan untuk kembali membentuk kehidupan keluarga yang sejahtera, dibawa ke rumah. Ya, jadikan dari situ nilai-nilai kebaikan dan sebagainya. Toh jangan-jangan kemudahan Anda mendapatkan pekerjaan pun karena Anda telah menikah, berumah tangga, karena doa istri, doa anak-anak dan sebagainya. Maka ada saham mereka dalam kesuksesan dan usaha yang telah Anda dapatkan. Itu poinnya. Jadi yang pertama, teman-teman berbahagialah yang Allah titipkan sekarang kesempatan beraktivitas, bekerja dan lain sebagainya. Maka tetap jangan sampai aktivitas pekerjaan itu menghilangkan kepedulian kita pada rumah tangga. Ingat istri, ingat keluarga, kemudian juga ya senantiasa menguatkan kehidupan rumah tangga dengan caranya masing-masing. Dan istri pun harus belajar. Ya, karena nanti ada sifat-sifat dalam suami yang berbeda ya, ketika Allah berikan tugas yang tidak sama. Tentu yang di kantor, yang di diplomasi, birokrasi akan berbeda dengan yang tugasnya berdakwah, mengajar. Ya. Ada yang misalnya yang ke sawah, ada yang macam-macam dan sebagainya. Nah, harus mempelajari, dan di Islam lengkap sekali. Dari mulai sampai ke sirahnya, sampai ke sirahnya, sampai ke teladanannya, sampai sosok-sosok dan tokohnya. Lengkap. Ya. Makanya isi waktu dengan baca yang bermanfaat. Ya. Banyak kitab, banyak sejarah-sejarah masa lalu dibandingkan kita baca sesuatu yang kadang nggak penting dan nggak ada kaitan dengan kehidupan kita. Baik, yang kedua, jangan lupakan saat bekerja niatkan ibadah. Niatkan ibadah supaya ada ketenangan, kelapangan, kenyamanan, perlindungan dari Allah dan keberkahan dari setiap rezeki yang didapatkan, sehingga tidak banyak menimbulkan keluhan dalam kehidupan. Karena sekarang tantangannya banyak sekali. Ya, banyak sekali. Ya, sampai-sampai mohon maaf terjebak pada perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang. Awas pinjaman-pinjaman online yang penuh riba itu, yang rentenir modern dan sebagainya. Hati-hati. Ya, hati-hati. Betapa banyak itu bisa menyebabkan kerusakan yang sangat besar, ya, menjadikan gempa kehidupan dalam rumah tangga yang sedikit demi sedikit menghancurkan kesejahteraan yang telah dibangun sekian lama. Ini bagian yang pertama, teman-teman, bimbingan untuk para suami, semoga berkenan, dan ayat ini berlaku juga untuk saya. Saling mendoakan, semoga Allah juga berikan bimbingan kepada kami untuk mampu mengamalkan apa yang diajarkan dengan baik. Diampuni oleh Allah kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang mungkin tidak membersamai pengajaran-pengajaran dalam kebaikan. Semoga Allah senantiasa melengkapi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada tugas istri, bagaimana kewajibannya terkait dengan
aspek yang telah dilakukan oleh para pria atau para suami di rumah tangga. Maka jika suami punya kewajiban, apa haknya dari istri? Ya, jika istri mendapatkan haknya dari suami, apa kewajibannya terhadap suami? Saat suaminya sedang bekerja, apa yang harus dilakukan oleh istri? Kita nanti akan lanjutkan di sesi yang lain. Sebelum saya tutup, teman-teman, mengingatkan penting sekali karena momen ini hanya berlangsung setahun sekali. Insya Allah tahun ini kita akan memulai kembali syiar Al-Quran. Ya, syiar Quran ini dulu seringkali kita lakukan di Istiqlal, kemudian yang terakhir di JIS ya, JIC ya, di JIC bukan JIS, JIC, Jakarta Islamic Center di Jakarta Utara kalau saya tidak keliru. Dan alhamdulillah, masya Allah, animo teman-teman para ahli Quran sangat luar biasa. Kita di Istiqlal itu penuh sampai 5 lantai ke atas, kan ratusan ribu orang datang bergabung karena memang eventnya lebih mendekatkan kita kepada Al-Quran, mengenal kembali. Sekarang kita tingkatkan lagi kualitasnya. Kita bukan sekedar ingin berkumpul, tapi memang ingin mendesain bagaimana diri kita lebih dekat dengan Al-Quran, membawa proses berinteraksi dan hafalan Quran selama hidup, dan mudah-mudahan wafat dalam keadaan menjadi ahli Al-Quran. Insya Allah teman-teman, acara ini akan digabungkan dengan Aqsa, Al-Quran Sunnah Solution. Memang bukan hari libur yang biasa kita dapati Sabtu ataupun Ahad, tapi ini spesial malam Jumat. Kami ambil pertama kali malam Jumat untuk menunjukkan Jumat Sayyidul Ayyam, hari yang bagus untuk umat Islam yang baik gitu ya. Kemudian ada kajian Aqsa, Al-Quran Sunnah Solution, kita isi di situ. Ya, dengan program spesial Syiar Al-Quran, dan hadir tokoh-tokoh baik dari dalam ataupun luar negeri yang memang concern juga di bidang Al-Quran, ya, yang mungkin juga akan share kepada kita beberapa yang terkait dengan interaksi bersama Al-Quran. Malamnya, jadi hari Kamis tanggal 1 Desember, berarti besok ya teman-teman ya, besok 1 Desember hari Kamis ba'da maghrib, berlanjut ke ba'da isya sampai dengan selesai. Tempatnya kita mengambil sekarang di Pusdai, Pusat Dakwah Islam di Kota Bandung, Jawa Barat ya. Jadi sambil ke Bandung teman-teman ambil cuti yang dari luar atau yang wilayah sekitaran Jawa Barat bisa merapat ya ke sana, karena ini momennya langka, cuma setahun sekali, dan membersamai Milad Pusdai. Qadarullah ini bersama dengan Milad Pusdai yang ke-25, jadi tokoh-tokoh juga insya Allah akan hadir bersamai. Di dalamnya malamnya kita akan adakan ta'lim ya, yang juga insya Allah banyak manfaatnya. Kita kenalkan juga banyak hal yang mungkin belum didapatkan. Nah, besok paginya hari Jumat jam 9 sampai dengan jam 11 sebelum Jumatan kita adakan coaching klinik untuk proses berinteraksi dengan Quran, jadi ahli Al-Quran, spesifik menghafal Quran. Bagaimana cara menghafal yang efektif, cepat menghafal, menjaga dari lupa, tekniknya bagaimana, memilih mushaf dan sebagainya. Insya Allah yang sesi pagi ini kita sudah mulai berikan link ya, kalau ingin masuk ke pendaftaran untuk mendapatkan paket. Kita siapkan sekarang 30.000 buku, itu dibagi ke dalam paket, jadi satu paket 3 buku, jadi ada 10.000 yang akan kita bagikan, itu gratis, nggak bayar sama sekali ya, tidak bayar sama sekali. Pendaftarannya sudah disambungkan di link medsos kami, cek bisa di Instagram, silahkan dicek kemana saja ya, ada program Macan Waha di situ, ada umum untuk umum juga, tinggal Anda ke situ daftarkan, kemudian nanti bawa ke sana barcode-nya atau yang sudah pertanda dari pendaftaran. Ini nggak ada bayar-bayar ya, acaranya nggak ada bayar. Pendaftar itu untuk dapatkan paket aja supaya ada tandanya, ada kodenya. Nanti pagi Anda masuk ke situ, tinggal nanti ditunjukkan, langsung dapatkan paket secara gratis. Nanti gabung bagaimana belajar menghafal Quran dengan cepat dan mudah, dan juga kita akan launching sistem baru untuk memudahkan hafalan. Jadi terkontrol juga secara online, selain nanti ada STWH, Sekolah Terbuka Usahakan Al-Quran Hafal. Dengan saya secara langsung, dan nanti juga ada beberapa syekh ataupun juga tokoh yang bisa share dengan kita bagaimana cara menjadi ahli Al-Quran. Secara singkat, malam Jumat, jadi besok malam ya, Kamis malam, kajian Aqsanya berlangsung di Pusat Dakwah Islam di Pusdai Jawa Barat. Kemudian hari Jumatnya jam 9, dan ini hanya sekali tahun ini, sekali saja ini dan tidak yang lain, jam 9 sampai jam 11 ya. Berjumpa di Pusdai insya Allah. Kalau Anda bertanya bagaimana Ustadz kalau belum daftar karena nggak tahu
nggak bisa terkonek saya ke internet, datang on the spot, nggak apa-apa, nanti dipisahkan untuk memfasilitasi sehingga tetap tersambung dan bisa berjalan dengan baik. Pesertanya siapa? Laki-laki, perempuan boleh, anak kecil boleh, ya. Maka nanti ada juga dari anak-anak sekolah kita akan datang ke sana dan share dengan teman-teman apa yang mereka dapatkan selama belajar. Baik ya? Saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan siang hari ini. Terima kasih membersamai tayangan kita di Adi Hidayat Official di kesempatan siang ini. Semoga berkah aktivitas kita, disehatkan kita semua, dilindungi dari berbagai hal yang melahirkan keburukan, dan semoga ridha Allah bersamai kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.